lihat kuliah baru. Oke. Ketemu lagi sama saya, sama gue Jul. Lu nggak kayak orang-orang itu ya? Guys, Nggak usah. Gue kan bukan YouTuber. Ini mah cuma buat iseng aja. Lu nggak kelihatan mah sini ya. Gimana? Nah, gitu dong. Yang duanya lagi ada sibuk. Emang biasanya? 3. Iya, kayak ini sengaja gue bikin konten sekarang sama Godfather. Godfather Bapak Tuhan. Enggak, sama abang gue, abang di kampus, Bang Eki. Apa kabar Bang Eki? Lagi sakit sih, kita tahu gue lagi rada. Oh iya, lagi rada. Baik lah. Silaturahmi, dengan silaturahmi membaik lah. Sama lu doang. Soalnya gue nggak silaturahmi mana-mana. Iya, gua kan. Iya. Gua kan jadi silaturahmi jadi membaik. Akhirnya gue bisa bikin video sama abang gue nih di kampus. Karena kalau ngomongin flashback ke belakang, gue ini seperti kalau kata orang-orang teman gue gitu, kayak domba-domba yang tersesat. Gitu. Nah, jadi setelah ketemu gue lu nggak tersesat, tapi masih jadi domba. Masih jadi domba. Ya enggak. Ya gitu. Jadi pokoknya ketika gue di kampus ketemu orang-orang dan salah satunya ketemu Eki ini, jadi kayak gue banyak mendapatkan yang apa yang mungkin susah buat orang-orang dapatkan gitu, dan gue mendapatkan hal-hal yang soal kehidupan kampus, kalau soal kelas mah dia mah nggak pernah ngejelasin gitu. Ya karena gue juga jarang masuk kelas kan, lu gue mau ngejelasin apa? Jurusan beda. Juga sih benar. Gue juga nggak pernah masuk kelas. Iya, jadi doi ini nggak pernah ngajarin gue tentang soal kelas karena kita anti kelas gak? Masyarakat anti kelas. Iya, mereka menyamaratakan kelas lah. Tapi emang gue selalu merasa bahwa orang-orang yang mungkin merasa wah Bang Eki gini, gue merasa bahwa lu di hal lain, di akademis lu bisa jadi lu lebih pintar daripada gue loh. Karena gue bukan orang yang pertama, gue bukan orang yang suka masuk kelas, gue bukan orang yang suka baca. Jadi tidak ada orang-orang yang mungkin kayak tadi kayak wah nih abang-abangan nih, tapi gue rasa kayak pasti di nilai-nilai lu, transkrip lu pasti lebih bagus daripada gue. Kayaknya sih. Ya, gue nilai agama lo apa pendidikan agama satu? Pendidikan agama satu nilai gue Kurang. Enggak, gue gak tau dari agama gue kan. Masa gue punya nyokap gue dulu waktu masih semester pertama tuh gue tiap habis ujian, tiap habis nilai gue kan kita laporan tuh. Kita masih laporan tuh, nyokap gue kayak masa agama senang. Cuman ya itulah maksud gue. Di sisi akademis gue tuh banyak berantakan nih. Kenapa pasti ada hal yang akhirnya ngebuat lu itu tadi akademis lu merasa lu berantakan, pasti ada sebabnya. Karena apa? Padahal kalau yang gue lihat lu tuh tidak sebego itu untuk menjadi mahasiswa yang bisa lulus 4 tahun gitu. Gue mau mulai semuanya dengan salah. Gue masuk ke Ampirta aja tidak dibarengi sama hati dan keinginan. Gue bisa aja tuh kayak awal-awal gue tuh jarang masuk karena memang gue di rumah terus sore, terus balik ke Jakarta dulu, balik ke rumah dulu gitu, jadi nggak betah lah. Setelah sampai akhirnya gue ketemu teman-teman sekelas yang udah mulai lama-lama itu juga dipaksa sama temen dulu kuliah dulu, cuman akhirnya kayak gitu. Dan untuk statement gue sebagai itu untuk bisa lulus 4 tahun pas karena bisa, soalnya kan waktu itu kuliah gue udah selesai, cuman gue orangnya terlalu gak jelas di kampus, jadi banyak yang gue lulusin gitu. Jadi ya udahlah, gue pikir apa ya, kampus itu kan ada ilmu pengetahuan yang luas, gue maruk ilmu nih, akhirnya gue gak dapet apa-apa ya. Tapi kan ilmu bukan di kelas kan? Iya,
gue sih anak FPP gue politik jadinya. Iya bener sih. Bener. Jadi gue gak pengen gue tahu sendirian, jadi apa yang gue tahu ya bisa gue bagi ya, gue bagi sama teman-teman. Meskipun ya itu tadi mungkin banyak domba-domba yang tersesat, tapi gue ada yang makin tersesat, ada yang nggak tersesat tapi masih jadi domba. Nah itu tadi soal apa kayak banyak akhirnya kalau gue ini salah satu junior dia ini di kampus yang akhirnya bisa deket sama dia, dan bukan cuma gue tapi ada beberapa temen gue juga, ada beberapa angkatan gue yang akhirnya dekat sama dia ini, terutama yang sejurusan. Karena kalau gue sama dia kan beda jurusan, nah tapi yang lain banyak yang akhirnya yang sejurusan sama dia ini banyak yang akhirnya jadi junior dia dan deket gitu. Nah ini yang mungkin gue juga penasaran dan teman-teman lain juga penasaran kenapa sampai akhirnya lu punya kemauan untuk mau buat ngegandeng adik-adik lu buat ngasih tahu tadi atau memberikan ilmu yang lu pengen lu tahu gitu untuk adik-adik itu. Karena gue ngerasa juga ketika gue ada di posisi gue mabuk, gue masuk kegiatan, ya itu tadi gue tidak memulai semuanya dengan baik, dengan hati, dengan keinginan yang cukup gitu. Sampai akhirnya gue bahkan gak ikut ospek sama sekali. Ini true story yang mungkin banyak orang yang udah tahu bahwa gue gak pernah ikut ospek sama sekali. Gue datang ke Modirta tuh gue udah gondrong. Terus ya karena gue pernah jadi domba-domba yang tersesat, ngerti ya? Gue bingung, gue mau ngapain. Gue gak punya kenalan senior, dan gue saat itu memang akunnya orang kota itu emang ada di gue. Ketika gue masuk ke Tirta, gue tidak melihat kita sebagai sebuah ekspektasi bahwa gue akan kuliah di kampus gitu yang kayak orang-orang gitu, kayak di TV. Ya maksudnya ya secara pribadi, secara kultur kayak gitu, isinya orang kota yang apa cuman akhirnya ya gini kayak gue alamin sampai akhirnya gue mulai kenal sama abang-abang, mereka mulai datang gue. Ya mungkin lo kenal gue udah jadi abang-abang dan cuman kan prosesnya gue sama kayak lo gitu, ada abang-abang aja, dan buat gue ternyata ini siklus kehidupan bahwa ketika gue sudah ditolong, gue juga harus menolong sama orang lain gitu. Dan kalau bicara soal jurusan IP gue komunikasi kan gue ngalir aja sih. Gue gak pernah mencari ini kalau tangan gue banyak, kalau boleh pilih istilahnya guru gue lah Hedi lah istilahnya, kalau tangan gue banyak gue kan bisa merangkul semua gitu. Dan kalau bisa merangkul semua gue mau, soalnya kan gue gak bisa. Adik-adik itu kan kayak apa ya, kayak nemu jodohnya aja sih. Ada yang nemunya ke abang-abangan ini kayak gue gak pernah internasional ini, gak pernah ada kepikiran buat ini maba IP gue temenin enggak. Tapi kan pertemuan kita aja karena fatur, karena futsal fisik, karena kayak gitu. Gue gak pernah, gue selalu berusaha menempatkan diri gue sesuai sama porsinya. Ketika gue di futsal fisik ya udah futsal aja, segala yang gue ngomongin ya futsal. Gak menyangkut sama yang lain gitu. Gak menyangkut hal-hal lain gitu. Cuman persoalannya adalah ketika futsal fisik gue berarti kita udah selesai nih, udah selesai latihan, ada banyak bumbu-bumbu yang gue nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang mau ngobrol, gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya. Jadi ketika gue udah pernah ditolong, gue juga pengen nolong orang. Tapi apa lu ketika lu seperti itu, lu tuh ada yang mengharapkan nggak sih sebenarnya dari ya lu ketika lu udah ditolong, lu menolong, dan setelah lu menolong apa yang sebenarnya lu harapin dari adik-adik lu, termasuk gua, termasuk yang lain, misalkan yang pernah lu tolong tadi? Gue percaya keberhasilan seorang abang itu ketika adiknya udah bisa ngalahin dia, entah dalam hal-hal ideologis, akademis, dalam hal yang lain lah. Itu sih gue selalu pengen adik-adik gue bisa lebih daripada gue. Ketika justru ketika mereka justru malah melakukan hal-hal yang jelek,
tumbuh dengan baik itu tumbuh dengan pemikiran gua idealisme yang menurut dia oke segala macam. Jadi kalau menurut dia A saat dia udah kayak gitu gue ngerasa kayak oke lu sudah siap jadi seorang laki-laki. Karena kita nggak tahu kehidupan orang saat di rumah saat di luar itu kita nggak tahu. Makanya buat gue sebenarnya ketika lu di kampus itu udah saatnya lu belajar lagi soal manner, soal sikap, soal pribadi dan lain-lain. Kalau tanya harapan gue sekali lagi gue bilang gue pengen mereka punya sikap yang baik sih sebagai seorang laki. Jadi agak dalam ya. Tapi emang harapan gue itu supaya ketika mereka sudah keluar dari kampus mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik lah. Gue nggak peduli mereka mau ingat gue mau masih mau ya nih berkembang kita ya kalau mereka ingat syukur enggak ya. Tapi apa yang pernah lo lakuin ke gua gitu ya, apa yang pernah lo lakuin ke gua dan akhirnya gua juga di posisi sekarang hampir sama gitu kayak lo. Gua akhirnya kan sekarang udah semester akhir udah menjadi abang-abang juga gitu ada. Dan kalau lu nggak tahu gua ngerasanya kayak kalau gua berada di posisi gua sekarang ketika ada adik-adik gua yang masih datang atau enggak apa ya hal-hal kecil yang bikin gua tuh kayak wah anjing ini masih si dia nih masih respect sama gue gitu masih anggap gue abang masih ada gitu kadang ya hal kecil kayak bang gimana ditanya kabar atau sekedar chat kayak gitu kan kayak bikin gue tuh yang ngerasa senior yang pernah sama-sama dia gitu dari dia maba sampai sekarang yang udah semester berapa tiba-tiba dia datang lagi tuh kayak masih inget kita tuh kayak seneng gitu. Iya sih cuman kalau gue adalah orang yang cukup jarang, ini kita jujur aja, gue cukup jarang ada adik-adik yang masih say hi ke gue. Iya. Tapi nggak masalah. Iya. Dan gue adalah tipe orang yang nggak pernah sungkan buat untuk nyemangatin, untuk nyapa dulu adik-adik. Terserah responnya kayak apa. Nah buat gue, ya itu tadi, gue tidak menganggap ketika kita udah nggak pernah intens lagi, nggak pernah nyapa lagi, gue tidak menganggap lu sebagai orang lain. Lu boleh tanya anak-anak yang mungkin dekat sama gue selalu nanya gitu perkembangannya. Kalau ketemu ya, kalau lagi ketemu gue selalu nanya perkembangannya. Lu sekarang udah kayak apa? Lu udah gimana? Apa yang lu lakukan? Karena mendengar achievement dari orang-orang yang pernah lu apa ya? Bareng-bareng sama lu, mendengar achievement mereka dalam hidup mereka itu jadi sesuatu yang bikin gue tuh lega. Karena gini, gue tahu dia nggak bisa apa-apa dulu. Iya. Sekarang dia udah bisa jadi apa-apa. Itu buat gue tidak dalam hati tidak. Wah itu karena peran gue enggak. Cuma wah ternyata lu bisa sesuai sama prediksi gue. Bahwa gue hanya mesti mulus lu untuk mengejar apa yang sebenarnya lu mampu. Gue hanya mesti mulus lu untuk mengeluarkan potensi terbaik lu. Itu sih sebenarnya. Dan kalau orang-orang yang gak nyapa gue atau yang lain gue gak masalah sih. Tapi ya gue percaya bahwa mereka punya kehidupan masing-masing. Mereka juga sibuk gitu ya. Jadi kerjanya juga gak cuma nanya. Pun gue juga membatasi diri gue untuk beredar di circle yang udah di circle kan. Nah tapi kalau gue ya bang ya, gue tuh kadang suka ngerasa gini ke diri gue setelah gue maksudnya kayak sama adik-adik gitu kayak mereka baru masuk kayak gue ayo sama gue gitu kayak ayo nih gue mengayomi kalau bahasanya tuh mengayomi gitu sebagai abang-abang sebagai senior kayak gitu. Polisi dong. Wah, iya. Mengayomi. Ya gitu mengayomi gitu. Nah tapi gue di sisi lain suka ngerasa kayak aduh gue ini kayak bikin mereka tersesat ya maksudnya apa yang gue ceritain ke mereka, apa yang gue pegang gitu akhirnya mereka nih nyamain dengan apa yang gue lakukan gitu. Gue takut malah membuat mereka tuh kayak
ngerasa terbatasi, terus akhirnya wah ini bukan gua gitu. Gua tuh suka ngerasa kayak anjir gua takut ngejerumusin adik gua yang sebenarnya nggak tahu dia tuh pengen kayak gua atau sama kayak gua atau gimana gitu. Gue sering kok ngerasa feeling guilty sama diri gue, ngerasa seolah ketika melihat adik-adik nggak berkembang ketika melihat adik-adik ternyata tidak cocok dengan hal yang apa ya yang pernah gue pilihkan atau pernah gue tawarkan ke mereka. Gue sangat merasa bersalah karena gue selalu kayak coba lu nggak kenal gue, pasti mungkin hidup lu lebih better gitu. Tapi kan gue selalu berusaha dari awal untuk bilang lo ngobrol jangan cuma sama gue doang, karena buat gue sendiri itu kayak buku referensi aja. Ketika lo berhadapan dengan soal fisika, lo akan nyari buku fisika. Ketika lo akan berhadapan dengan soal lain, lo akan buku yang lain gitu. Jadi lo harus punya referensi gitu. Jadi buat gue sebenarnya jangan terpaku sama gue gitu. Dan penyesalan itu selalu ada ketika anak-anak udah mulai masuk organisasi yang gue tawarkan, terus mereka bilang gak nyaman, gak kuat, ada yang sampai nangis-nangis gitu. Ya itu gue merasa salah untuk itu. Jadi nggak serta-merta gue apa mereka bisa untuk sinkron sama gue dalam banyak hal gitu. Sesekali gue merasa salah, tapi gue selalu berusaha menyampaikan semuanya dengan hati. Segala sesuatu yang disampaikan pakai hati akan nyampe ke yang terima pakai hati juga. Mungkin dia memaksakan ketika dia untuk ayo bang, apa nih, tapi dia tidak pakai hati. Karena ada orang yang dekat sama abang cuma pengen hype-nya aja, Alexis mungkin gitu, tapi tidak pengen belajar, ikut-ikutan, dan gak ada masalah kata itu. lo pernah menemukan itu? Banyak beberapa orang yang cuma menyampaikan omongan gue, misalkan dari gue ngomong apa gitu, disampaikan oleh orang-orang gitu. Maksud gue menyampaikan sesuatu itu untuk dicerna gitu. Sampaikan ketika lu emang udah ngerti apa yang lu sampaikan. Misalkan bilang Jul, kampus tuh gini. Lu gak usah nyeramain orang lain dulu, pakai bahasa gue yang baru. Tapi lu harus apa maksudnya? Jadi gak copy paste. Tapi wajar ketika masih muda maba pengen eksis untuk merasa punya banyak ilmu, untuk punya kosakata yang baru. Ya, dulu kan kenal bahasa tulis, apalah gitu kan. Ketemu reuni teman-teman SMA pasti kayak gitu. Wajar sesuatu kayak gitu yang bisa bikin mereka terlihat pintar gitu. Gue pernah melakukan itu dulu pas maba. Cuman gue berusaha untuk menggali agar ketika gue ngomong sama orang itu nggak bisa kopas dan bodoh. Dan Bang Edi gue hidup gue ada Bang Edi selalu bilang, gue tanya sama motivasi pengen eksis itu salah nggak sih? Enggak. Tapi minimalnya ketika lo pengen eksis, lo melakukan sesuatu dong. Betul. Nah Bang Edi selalu bilang, kalau lo yang pengen eksis, lo harus melakukan sesuatu. Kalau era sekarang, lo harus melakukan yang kobat atau yang pintar banget, baru lo eksis. Nah gue dulu kayak gitu. Ya udah karena gue pengennya gue gak pengen eksis karena oke juga nih kalau gue punya banyak ilmu yang bisa gue tangkap. Ya banyak lah. Terus salah satu achievement terbaik juga sih dari orang-orang yang pernah bareng sama gue adalah ketika mereka sudah mendebat gue. Artinya mereka tidak menilai lagi. Mereka rasain dulu, mereka punya dulu. Kalau ternyata gak cocok dan gak masuk sama pemahaman dan lidah mereka lepasin, mereka nanya ke gue, bang gitu bang, berdebat. Nah, buat gue teman berdebat itu kawan berpikir lah kalau ada anak kampus. Jadi ketika ada gue udah bisa jadi kawan berpikir gue, teman debat gue itu jadi
sesuatu yang buat gue kayak oke, let's play the game. Iya benar. Jadi kayak ketika lu awal mungkin menemukan maba kayak lu sama maba ya, atau ya mahasiswa baru lah junior lu kayak ngomong satu jalan satu searah gitu ya. Tapi ketika adek lu mulai berani buat menyampaikan apa yang dia pegang, pendapat dia gitu, itu kayak suatu kemajuan buat dia dan kita ngerasa oke gitu, gue bisa ngobrol banyak sama dia, kayak kita bisa ya tadi lu bilang kita bisa bertukar pikiran sama dia gitu. Karena buat gue untuk orang-orang muda ya maba-maba segala bentuk argumennya nggak pernah salah. Karena itu pure keluar dari kepala dia. Yang notabene waktu itu dia belum punya ilmu banyak. Jadi ketika dia mendebat gue gak pernah tuh yang pendapat lu salah juga. Gue cuma bilang kayak oh ada pendapat lain ya. Pendapat lu gini. Cuman kalau lu pikir dari sisi yang lain mungkin itu akan terlihat berbeda. Karena kan maba itu bicara kan berdasarkan persepsi aja, ya kan? Apa yang dia lihat saat itu sih yang punya achievement buat gue. Nah balik lagi ke yang tadi awal, gue nangkep kayak apa yang pernah lu lakuin di kampus. Yang tadi lu bilang, gue bisa kuliah 4 tahun, tapi kemudian ada hal-hal yang lu cari selain itu di kampus. Sebenarnya apa yang kemudian lu cari dan apa yang sudah lu lakukan selama lu di kampus buat lu gitu, buat lu sendiri nih? Buat gue nggak banyak sih yang gue lakukan. Pun juga kalau mungkin lu atau orang-orang lain merasa gue aktif dan lain-lain gitu, justru hari ini gue merasa bahwa semua yang gue lakukan itu hal-hal semua. Contoh? Iya, aktif di organisasi. Gue banyak organisasi, cuman akhirnya kan gak semua gue berkembang. Dan ketika gue masuk RKFM gue berkembang, waktu kita gue gagal, gak berkembang. Di Makom 2 tahun gue merasa gue gak berkembang, tapi nyaman. Di BEM gue nyaman dan berkembang. Gue di BEM itu 2014 dan itu udah mau akhir-akhir semester. Udah mau akhir-akhir kuliah, skripsi gitu, udah magang, KKN 2014 dan di situ gue lagi futsal fisik lagi hidup-hidupnya tuh. Dan gue bisa menyelesaikan kuliah di rentang 2014 atau 2016 mungkin lulus gitu. Karena futsal fisik saat itu lagi berkembang dan gue telah menemukan apa yang menjadi passion gue. Maksudnya gue menemukan futsal fisik sebagai passion gue itu dari 2012. Iya gitu. Tapi ternyata butuh beberapa tahun untuk futsal fisik bisa berkembang di 2014 sampai akhirnya gue merasa futsal fisik besar. Dan itu yang gue jaga. Karena futsal fisik besar. Cuman ada sesekali kita pasti ngerasa futsal fisik adem ayem gitu. Dan gue nggak mau apinya padam tuh gue nggak mau. Sekalipun gue sendiri harus nyup-nyupin itu api yang gede lagi, gue akan tetap lakuin itu. Makanya gue satu-satunya hal yang gak pernah gue sesalin adalah futsal fisik. Lu pernah membangun itu ya? Iya, karena representasi diri gue, representasi bangku sebenarnya ada di futsal fisik. Dimana apa ya, gue merasa gue hidup dan berkembang di situ sebagai pribadi, sebagai abang gitu. Karena di hal-hal lain gue merasa sembuh sih sampai sekarang. Merasa gue bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Gue di Makom gue siapa? Gue bukan apa-apa gitu. Di BEM gue siapa? Gue bukan apa-apa. Dan gue masih futsal fisik. Itu yang telat gue akhirnya menemukan diri gue di futsal fisik tuh di akhir-akhir kuliah gue sampai akhirnya gue menikmati. Tapi itu yang tadi bikin lu pernah bikin statement yang bikin gue nampar lu banget, kayak kuliah S1 itu kalau lu cuman dapetin gelar dan cuman belajar di kelas
buat apa lu kuliah, itu sama aja kayak lu sekolah gitu. Tapi lu tuh kuliah harus bikin hal karya gitu sebenarnya, dan lu melakukan itu, dan itu yang sampai sekarang menurut gua untuk mahasiswa sekarang termasuk gua gitu, kayak kita emang cuma ngejar titel gitu, dan untuk membuat karya itu kayaknya susah gitu. Iya, makanya gue bilang kayak gue baru menemukan itu aja di akhir gue, Iya, gue iya. bisa ngomong kayak Iya, gitu. iya. Jadi orang selalu berpikir bahwa gue udah abang-abangan, gue bikin futsal fisik dan lain-lain. Iya. Padahal perjalanannya panjang. Gue gagalnya di banyak hal. Oke, statement gue mungkin ketika kita kuliah S1, kuliah pulang kumpul-kumpul, ini bicara ini sih, balik lagi ke passion. Apa itu passion kuliah pulang? Enggak sih kayaknya. Tapi ada beberapa orang yang passionnya memang kuliah pulang. Nggak salah ya. Tidak ada yang salah. Ya kita kan juga kumpul kuliah futsal. Jadi buat gue sebenarnya kita harus bisa apa ya, bikin sesuatu. Kayak gue bikin futsal fisik. Sekarang anak futsal gak ada yang kenal gue. Entah sampai 10-20 tahun ke depan mungkin ada pemain futsal profesional dari futsal fisik. Dan dia gak kenal sama gue. Gak masalah, gue akan tetap bangga. Jadi ya bikin aja sesuatu. Gue percaya bahwa mulai dulu baru sempurnakan. Jangan nunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Karena kita semua berawal dari merangkak, bukan berjalan lalu berlari. Pelan-pelan dulu. Makanya ketika futsal fisik ini kan eksternal, ya enggak? Iya, eksternal. Maksudnya kayak kita pendanaan kita sendiri. Betul. Kayak Tidak dibiayai kampus. tidak di kampus dibiayai, cuma mungkin apa ya, kita belum seberprestasi itu sampai akhirnya Kampus tidak. kampus juga belum sepercaya itu. Percaya. Tapi gue percaya sih proses panjang akan lama-lama kita akan sampai ke titik di mana kita ya dipercaya sama orang-orang. Dan lo tau gak sih yang bikin gue bangga sama futsal fisik? Setiap turnamen futsal fisik main itu ramai anak fisik yang nonton dulu. Gue nggak tahu karena di situ gue melihat bahwa gue nggak peduli lo apa lu siapa, lo anak fisik, lo udah nonton, lo ikut track bareng gue ngerasa kayak kita punya satu kebanggaan yang akhirnya bisa kita klaim bahwa wah ini tim kita nih, kita harus support abis-abisan nih. Tuh, gue tanya, lu main waktu itu gimana nggak seramai itu? Bahkan bukan dari anak fisik doang kan? Sampai ngajak taruhan anak fakultas lain gue tahu siapa. Ya kalau jadi pemain mah ya banyak yang ngedukung gitu, kayak yang berpengaruh banget sih. Ya makanya ketika lu selesai main, orang-orang yang tadi dulu nggak nyapa lu, nggak kenal bahkan lu. Tapi ketika lu di lapangan, mereka di pinggir lapangan, kayak ada pertukaran energi yang gila, kayak ada magis-magis yang jir. Benar. Gue merasakan justru karena gue di tribun. Ketika POM 2015-16 itu kita lawan teknik rame, kita juga rame. Bahkan dulu 2000 berapa tuh sempat berantem tuh futsal fisik sama teknik juga. Itu tuh ada namanya SAKA 2013, administrasi publik. Itu ribut di lapangan. Itu abang-abangan fisik gua yang secara mungkin ideologis pergaulan dan lain-lain itu jauh banget beda. Tapi dia masuk ke lapangan. Fatur pernah berantem anak-anak fisik yang lain, yang belain Fatur. Artinya gue merasa bahwa representatif brotherhood fisik itu ada di FSU. Bukan di ospek kan? Ya kan di aspek ada FSU juga meskipun cuma 5 menit. Enggak, maksud gua nih kan katanya brotherhood, visi brotherhood pas lagi ospek. Iya, di situ juga brotherhood gitu. Cuman buat gue juga momentum sih, sama kita besok juga brotherhood ya momentum itu. Cuman untuk apa ya,
kita kan punya pattern yang berbeda-beda sama pergaulan sosial kita. Cuman untuk beberapa momentum buat gue berarti ini nyata. Gue melihat itu lebih sering di transisi. Ini klaim gue aja gitu, maksudnya persepsi gue. Yang lain kan nggak tahu. Udah lama kita nggak ngobrol ya. Udah lama nggak ngobrol. Kalau gua sama Bang Eki emang jarang ketemu, tapi dan bagi gua dan Bang Eki sih kayak nggak masalah sih sebenarnya mau seberapa lama kita nggak ketemu, tapi ketika udah ketemu ya bisa ngobrol sepanjang ini gitu. Dan ini kan cuma yang di videoin, yang nggak di videoin tuh melebihi obrolan-obrolan seputar kampus gitu. Makanya gue konten ini tuh kayak gue mau berterima kasih banget gitu, konten-konten berterima kasih gitu buat senior gue di kampus yang bikin gue mungkin adik-adik gue tuh ya sama kayak lu Bang, misalkan gue ke lu kayak ngerasa wah anjing ini abang-abangan gue gitu, ini yang udah nunjukin gue di kampus kayak gimana, yang udah dibikin gue di kampus tuh nggak jadi domba tersesat misalkan, atau yang orang-orang gue bisa jadi kayak gini sekarang berkat dia gitu. Nah gue ngerasa ada di posisi itu juga sekarang, tapi ya harus dilihat lagi kalau gue Bang Eki juga mungkin ada prosesnya gitu, tapi gue juga bukan orang yang tiba-tiba jadi kayak gini, tapi itu tadi. Nah gue dapat dari siapa? Dapat dari salah satunya dari Bang Eki ini, dan mungkin Bang Eki tadi dari, kalau gue tahu ceritanya kayak ada senior dia tadi yang disebutin Ahedi, Bang Tumpal ya, salah satunya itu yang senior dia yang bikin membuat kita ini, gue dan Bang Eki itu ngerasa gue bisa jadi sebegininya di kampus ya karena itu, meskipun nggak seberapa sih sebetulnya. Iya sih ya, sebenarnya kita selalu menganggap diri kita besar, padahal kalau kita ngelihat keluar kayak apa sih sebenarnya yang kita lakuin gitu. Makanya kan gue bilang dari tadi gue bilang semua gue tidak memiliki pride apapun sih dengan ya politik kampus dan lain-lain, karena jujur aja gue sebenarnya bukan orang yang cocok di politik kampus. Lo pasti kaget gitu, lo pasti ketawa gitu, cuman jujur aja ya gue agak tidak suka sih dengan konflik sosial, dengan pergaulan yang akhirnya kemudian tersekat karena politik kampus. Itu gue nggak terlalu cocok, karena gue adalah orang yang punya ketidaknyamanan sendiri. Gue adalah orang yang secara emosional juga gue anggap diri gue buruk dalam emosional. Gue belum secerdas itu dalam emosional. Jadi suruh ngejalanin politik kampus sebenarnya, even orang mau bilang gue begini itu berat sebenarnya, karena ya emosional gue sebenarnya menolak. Tapi kan gue sudah terlanjur gitu dulu, dan gue tidak mungkin menunjukkan itu ke adik-adik gue yang lagi bersemangatnya. Menunjukkan gue nggak, bahwa gue tidak nyaman ya sebenarnya, ini jauh banget dari gue. Sampai akhirnya gue ya udahlah, gue ya maksud gue ya kayak lu bilang, perkembangan adik-adik, perkembangan generasi bawah itu tidak melulu apa ya, kita bicara hal-hal yang harmonis gitu. Lu sama gue sempat setahun lebih kita ngobrol nanya gitu. Maksudnya ya dari situ juga maksud gue, jadi kayak gue berpikir bahwa gue juga tidak secerdas itu dari emosional. Buktinya lu, Bobot, dan lain-lain tuh pernah punya konflik pribadi sama gue, maksudnya pernah jauh gitu. Tapi ya itu menunjukkan bahwa gue juga manusia, bahwa gue juga gak seabang-abangan itu untuk bisa ngayal gue. Ini banyak banget yang udah diobrolin. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol, tapi kalau banyak-banyak nanti nggak ada yang nonton. Meskipun nggak ada yang nonton juga sih. Terima kasih banyak Bang Eki. Soalnya dari awal gua masuk kampus, gua merasa banyak apa yang dia udah ajarin ke gua, dan pokoknya thank you. Ya aku lu ngejilatnya sekarang. Dari dulu kan lu the best licker katanya gua. Iya, tapi ya sama-sama lah, maksud gua lu juga kudu nolong sama itu yang selalu gue tanamin, apa yang lo pernah kasih pesan ke gue juga menanamkan, dan gue
nanapan itu juga ke dari gue, kalau gue menyampaikan ke lu juga harus menyampaikan lagi ke, jangan pernah berhenti dulu. Iya, jadi jariah nggak sih ini? Iya, betul. Semoga aku dengan mas. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di part selanjutnya. Jangan kapok ya bang ngobrol sama gue. Kita ngobrolin politik kampus. Enggak dong. Itu diedit. Oke, terima kasih.